Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Vanur Kumala dari kelas 11 AKL 2 nomor absen 14. Di sini saya akan mengerjakan Accurate PT Surya Furniture. Kita langsung masuk saja ke database-nya. Nah, di sini kita langsung masukkan dan ikuti data-data yang sudah diberikan. Nama perusahaan PT Surya Furniture. Level distribusinya distributor. Bidang usahanya others atau lainnya. Nomor teleponnya 021 420 3351. Faksimilnya 021 420 3420. Sini emailnya admin@surya.com. Nah, tanggal mulai atau tutup bukunya 31 Desember 2018. Periode akuntansinya Januari sampai Desember. Alamatnya Jalan Kelapa Gading Utara. Setelah itu kotanya DKI Jakarta. Kode posnya 14360. Kita cek lagi nama perusahaan PT Surya Furniture, lokasinya distributor, others. Oke, 31 Desember 2018, Kelapa Gading Utara. Di Jakarta 143. Jika sudah yakin, mari kita lanjut. Oke, setelah itu kita lanjut ke fitur dasar. Beberapa pelanggan dan pemasok masih menggunakan SGD dalam bertransaksi dengan perusahaan. Kita centang yang kedua, jangan lupa mata uangnya diisi, kita ketik saja SGD atau Singapura Dollar. Yang kedua, perusahaan adalah pengusaha kena pajak yang memungut dan membayar PPN. Yang ketiga, aset perusahaan diakui dalam pencatatan perusahaan. Kita centang yang ini. Di sini cuma ada 3 saja. Setelah itu kita lanjut ke penjualan. Yang pertama, penawaran penjualan dibuat dan dikirimkan kepada pelanggan. Kita centang yang paling atas. Setelah itu yang kedua, retur penjualan sebagai pengurang nilai piutang berlaku untuk barang yang rusak atau cacat. Berarti yang ini, apakah barang yang sudah dijual itu dikembalikan oleh pelanggan dan mengurangi piutang? Oke, kita centang. Yang ketiga, perusahaan menghitung dan membayar komisi salesman. Yang keempat, perusahaan mengirimkan barang melalui jasa pengiriman. Yang kelima, perusahaan memberikan syarat dan tanggung jawab pelunasan kepada pelanggan. Centang yang paling bawah. Di sini cuma ada 5. Setelah itu kita lanjut ke pembelian. Yang pertama, bagian gudang membuat permintaan barang atas barang yang ingin diajukan pembelian. Kita centang. Yang kedua, bagian accounting membuat purchase order kepada pemasok yang terpilih.
Yang ketiga, dalam proses pembelian barang, proses pengirimannya diproses oleh pemasok lain. Di sini kita centang semuanya, setelah itu kita lanjut ke persediaan. Yang pertama, gudang yang dimiliki perusahaan itu ada dua, depan dan belakang. Yang kedua, perusahaan memiliki kegiatan memproduksi atau merakit barang. Kita centang yang paling bawah. Nah, di sini metodenya kita ganti Vivo. Oke, lalu kita lanjut ke akun perkiraan. Oke. Apakah Anda ingin akurat otomatis membuat daftar akun perkiraan? Ini nggak kita centang ya, karena perusahaan akan menggunakan daftar akun perkiraan yang dimiliki. Jadi kita ini nggak centang. Oke, selesai. Nah, setelah mengisi informasi data perusahaan, di sini kita bisa langsung mengimpor akun. Yang pertama ada akun perkiraan. Kita langsung impor saja. Kita unggah. Jangan lupa dicentang. Setelah itu kita lanjutkan. "73 data berhasil diproses." Kita tutup. Setelah itu, setelah akun perkiraan, kita ke impor pemasok. Daftar pemasok, open, kita unggah, lanjutkan. Jangan lupa dicentang. Setelah itu lanjutkan. 6 data berhasil diproses, kita tutup. Yang ketiga, impor pelanggan. Kita impor seperti tadi. Daftar pelanggan. Open. Kita unggah. Lanjutkan. Centang. Lanjutkan. 6 data berhasil diproses. Kita tutup. Nah, untuk daftar barang atau barang dan jasa. Barang dan jasa itu ada kategori persediaan dan gudang. Jadi kita membuat kategorinya persediaan terlebih dahulu, lalu gudangnya. Baru kita mengirim atau mengimpor. Yang pertama kita buka akun persediaan. Setelah itu kategori barang. Nah, di sini kita isi ada kursi, kita simpan.
Yang kedua ada meja. Kita simpan. Selesai kategori barang, kita buat gudangnya. Kita ke persediaan. Setelah itu gudang. Di sini gudangnya ada gudang depan, kita simpan, dan gudang belakang, kita simpan. Setelah gudangnya selesai, kita bisa impor barang dan jasa. Kita tutup. Kita impor barang dan jasa. Daftar barang. Open. Kita unggah. Lanjutkan. Jangan lupa dicentang juga. Lanjutkan. 12 data berhasil diproses. Kita tutup. Setelah barang dan jasa, kita masuk ke aset tetap. Pertama, kita akan membuat kategori aset tetap. Nah, kita buka menu aset tetap terlebih dahulu, kemudian kategori aset tetap. Kita isi, ada tanah, simpan. Yang kedua ada gedung, simpan. Yang ketiga ada peralatan. Kita simpan. Nah, setelah data kategori aset tetap sudah selesai, kita langsung masuk ke import data. Kita masuk ke aset tetap, kemudian aset tetap, klik 3 garis hijau ini, kemudian kita klik import data. Import dari Excel. Kita import seperti tadi. Kita pilih daftar aset tetap. Open. Kita unggah. Lanjutkan. Lanjutkan. 4 data berhasil diproses. Kita tutup. Sekarang kita akan menyamakan saldo dari laporan. Kita buka menu laporan, ya, daftar laporan. Setelah itu kita masuk ke daftar laporan. Kita masuk ke neraca indeks kontrol. Per tanggal 31 Januari 2018. Nah, di sini jumlah kewajiban dan ekuitas serta jumlah asetnya kita belum sama. Nah, setelah itu selanjutnya kita akan melakukan proses akhir bulan. Yang pertama kita buka perusahaan terlebih dahulu. Kemudian kita buka proses akhir bulan. Pilih bulan Desember. Tahunnya 2018. Kursnya 9.800. Kita cocokkan bulannya di bulan Desember.
tahunnya 2018. Jika sudah yakin, kita langsung saja simpan. Setelah kita simpan, kita kembali ke daftar laporan. Tanggalnya tadi 31/12/2018 kan? Nah, di sini jumlah kewajiban dan ekuitas serta jumlah asetnya kita sudah sama. 1773,731. Jika sudah sama, berarti kita siap untuk melanjutkan ke transaksi pembelian. Nah, setelah itu kita akan langsung masuk pada transaksi fitur pembelian. Untuk transaksi yang pertama, yaitu pada tanggal 2 Januari 2019. Jadi kita akan membuat permintaan barang dari bagian gudang. Nah, jadi kita langsung saja masuk pada menu persediaan. Setelah itu permintaan barang. Kita isikan tanggal 2 Januari 2019. Sini kita masukkan itemnya, ada meja persegi. Tanggal mintanya tanggal 3 Januari 2019. Kuantitasnya 10. Kita lanjut. Yang kedua, ada meja bundar. Tanggal dimintanya juga tanggal 3 Januari 2019. Kuantitasnya ada 20. Yang ketiga ada meja kerja. Tanggal diminta 3 Januari 2019. Kuantitasnya 10. Setelah itu kita masuk ke info lainnya. Di sini keterangannya kita masukkan, kita tulis saja permintaan pembelian barang dari bagian gudang. Oke, sebelum kita simpan, kita serahkan dulu 2 Januari 2019. Oke, meja persegi bundar kerja. Tanggal dimintanya 3 Januari 2019. Jika sudah yakin, kita bisa simpan. Selanjutnya, tanggal 3. Transaksi tanggal 3 Januari. Berdasarkan permintaan pembelian pada tanggal 2, kita akan membuat purchase order kepada 2 perusahaan. Yaitu yang pertama ada PT Sentra Furniture dan PT Indah Jaya. Kita langsung masuk dari menu pembelian. Setelah itu kemudian kita masuk ke pesanan pembelian. Masuknya yang pertama PT Sentra Furniture. Tanggalnya tanggal 3 Januari 2019. Karena transaksi ini terkait dengan transaksi pada tanggal 2, jadi untuk rincian barang dan jasa, kita pilih ambil. Setelah itu, kita klik permintaan. Kita klik di pencarian. Nah, pilih yang 2 Januari 2019. Kita centang untuk
yang meja bundar saja. Oke, kita centang yang meja bundar saja, kita lanjut. Sekarang kita akan masukkan harganya. Di sini harganya kita isi kuantitas. Kuantitasnya 20, harganya 95.000. Nah, selanjutnya kita akan masukkan info lainnya. Kita klik info lainnya. Tanggal pengirimannya 4 Januari 2019. Kemudian keterangannya kita masukkan saja pesanan pembelian atas permintaan bagian gudang. Oke, kita cek dulu. Kita cocokkan dulu agar tidak ada yang salah. Setelah itu kita simpan. Selanjutnya pemesanan PT Indah Jaya. PT Indah Jaya caranya juga sama. Pemasoknya PT Indah Jaya. Tanggalnya 3 Januari 2019. Oke, kita juga ambil dari permintaan. Di sini kita centang semuanya karena pemesanan pada PT Indah ada meja persegi dan meja kerja. Kita lanjutkan. Harganya kita isi ke 77.000. Meja kerja 88.000. Oke, tanggal pengirimannya 4 Januari 2019. Keterangannya seperti tadi, pesanan pembelian atas permintaan bagian gudang. Kita cocokkan terlebih dahulu agar tidak ada yang salah. Tanggal pengirimannya 4 Januari 2019. Tanggalnya 3 Januari 2019. Kuantitasnya 10, 77.000. Setelah itu kita bisa simpan. Selanjutnya, transaksi di tanggal 4 Januari. Infonya adalah perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT Sentra Furniture pada tanggal 3 Januari 2019. Oke, jadi barang yang kita pesan tanggal 3, kita terima pada tanggal 4 Januari. Kita terima seluruhnya. Kita pesan 20, kita terima 20. Dan masuk ke gudang depan dengan nomor surat jalannya 9095. Kemudian pengiriman kita akan menginputnya dari penerimaan barang. Kita buka dulu menu pembelian. Setelah itu kita buka penerimaan barang. Pemasoknya yaitu
PT Sentra Furniture. Tanggalnya tanggal 4 Januari 2019. Nah, nomor terimanya 90 95. Setelah itu untuk rincian barangnya kita ambil dari pesanan. Kita klik ambil, setelah itu pilih pesanan. Meja pudar. Nah, masukkan gudangnya kita ganti menjadi gudang depan. Satu kita klik lanjut. Sekarang kita lanjutkan ke info lainnya. Nah, di sini info lainnya pengiriman menggunakan mobil box. Nah, nanti muncul seperti yang tadi. Ini karena kita tidak ditemukan datanya, kita klik simpan saja. Untuk keterangannya, kita isi menerima pesanan. Dari Sentra Furniture. Oke, sudah begini saja. Meja pudar sudah depan. Kemudian kita bisa simpan. Selanjutnya transaksi tanggal 5 Januari 2019. Kita menerima barang yang kita pesan kepada PT Indah Jaya pada tanggal 3 Januari. Jadi barang yang kita pesan pada tanggal 3 ini kita terima di tanggal 5. Nah, yang kita terima ini semuanya jadi masing-masing 10 item untuk meja persegi dan meja kerja. Tapi di sini kita menerima barang sekaligus tagihannya. Kita langsung input saja dari faktur pembelian. Kita masuk ke menu pembelian. Kita buka faktur pembelian. Pemasoknya adalah PT Indah Jaya. Tanggalnya 5 Januari 2019. Nomor fakturnya INV Indah garis miring 010. Oke, sekarang rincian barang karena transaksi ini terkait dengan pemesanan tanggal 3, kita ambil dari pesanan. Meja persegi dan meja kerja. Kita lanjut. Barang ini akan dimasukkan ke gudang depan. Kita ubah dulu gudangnya menjadi gudang depan. Oke, setelah itu kita sama saja ya caranya. Setelah itu kita masuk ke info lainnya. Di info lainnya kita masukkan pengiriman dengan mobil box.
tanggal pengirimannya kita ubah menjadi tanggal 5 Januari 2019. Untuk keterangan, kita bisa masukkan penerimaan barang dari Indah Jaya. Kita cek dulu agar tidak ada yang salah. Jika sudah yakin, kita bisa langsung simpan. Untuk transaksi tanggal 6 Januari, di sini transaksinya adalah perusahaan melunasi hutang kepada PT Indah Jaya untuk nomor faktur IJ-INF 7728. Nah, pembayaran dilakukan dengan cek Bank Mandiri, nomor gironya GR 0095 dan jatuh temponya 12 Januari 2019. Kita bisa langsung masuk dari menu pembelian. Setelah itu pembayaran pembelian. Sebelumnya kita juga bisa langsung masuk dari invoice-nya. Kemudian kita bayar. Nah, saya akan masuk dari invoice-nya saja. Pertama kita buka menu pembelian. Setelah itu kita ke faktur pembelian. Data baru kita silang saja. Sini kita cari invoice nomor 7728. Oke, ini 7728. Kita langsung klik proses. Setelah itu kita klik pembayaran. Nah, di sini langsung muncul pembayarannya kepada siapa. Kita ganti dulu tanggalnya 6 Januari 2019. Untuk banknya kita Bank Mandiri IDR. Metode bayar, oke. Metode bayarnya cek atau giro. Di sini kita isi GR 0095. Sini kita klik hitung nilai pembayaran. Oh ya, tanggal ceknya yaitu tanggal 12 Januari 2019. Kita masuk ke info lainnya, keterangannya kita tulis pelunasan tagihan IJINV 7728. Oke. Jika sudah, kita bisa langsung simpan. Selanjutnya, untuk transaksi tanggal 8 Januari 2019, dan transaksinya adalah perusahaan menerima tagihan dari PT Central Furniture atas penerimaan barang tanggal 4 Januari 2019 dan nomor faktur pembeliannya Sentra 017. Jadi tanggal 4 Januari ini kita menerima barang dari
barang yang diterima pada tanggal 4. Oke, invoice-nya diberikan oleh PT Sentra dari tanggal 8. Jadi kita akan masukkan invoice ini dari faktur pembelian. Namun sebelumnya di sini dikatakan bahwa pengiriman barang menggunakan jasa Armada Express. Karena dia menggunakan vendor, kita masuk ke menu pembelian. Setelah itu kita masuk ke pemasok. Di sini kita isi nama Armada Express. Kita langsung simpan. Nah, baru sekarang kita buka faktur pembelian. Pemasoknya adalah PT Sentra Furniture. Tanggalnya 8 Januari 2019. Nomor faktur Sentra -17. Kemudian untuk itemnya, jadi kita ambil dari penerimaan. Setelah itu kita ke info lainnya. Pengirimannya tanggal 4. Ini sudah betul, tanggal pengiriman 34, tanggal 4 Januari 2019. Kemudian keterangannya kita tulis menerima tagihan dari Sentra. Tagihan dari Sentra Furniture. Kemudian untuk biaya lainnya, kita akan masukkan 500.000 untuk biaya angkut. Biaya angkutnya kita klik di pencarian, beban angkut pembelian. Kita centang alokasi ke barang. Tagihan ke pemasoknya yaitu Armada Express. Jumlahnya yaitu 500.000. Setelah itu kita lanjut. Sebelum itu kita cek terlebih dahulu. Nah, jika sudah yakin, kita bisa langsung simpan. Lanjut, di transaksi tanggal 9 Januari, perusahaan menerima tagihan dari Armada atas jasa pengiriman barang yang dipesan Sentra pada tanggal 8 Januari. Langsung saja kita buka menu pembelian, kemudian faktur pembelian. Pemasoknya yaitu Armada Express. Tanggalnya 9 Januari 2019. 9 Januari 2019. Nomor fakturnya AE1007. AE1007. Kita langsung saja masuk ke biaya lainnya. Sebelum kita bisa menginput ini, kita klik ambil. Setelah itu biaya pembelian.
Nah, kita ganti 500.000 ini menjadi 475.000. Kita lanjut. Di info lainnya, kita isikan keterangan menerima tagihan, dari Armada Express. Kalau sudah, kita langsung simpan. Lanjut transaksi tanggal 10 Januari 2019, yaitu transaksi deposit kepada PT Mulia Abadi sebesar 7.500.000. Untuk mencatat transaksi ini, kita akan masuk dari uang muka pembelian. Kita buka menu pembelian, kemudian uang muka pembelian, pemasoknya yaitu Mulia Abadi. Tanggalnya tanggal 10 Januari 2019. Nomor fakturnya yaitu DP_1818. Uang mukanya yaitu 7.500.000. Kita centang kena pajak, pilih PPN 10%. Infonya atau keterangannya kita isi deposit kepada Mulia Abadi. Kemudian kita klik proses pembayaran. Nah, di proses pembayaran ini kita impor data. Banknya yaitu Bank Mandiri IDR. Metode bayarnya transfer bank. Tanggal bayarnya yaitu 10 Januari 2019. Kita klik hitung mulai pembayaran. Setelah itu kita masuk ke info lainnya. Keterangannya yaitu pembayaran deposit. Pembayaran deposit kepada Mulia Abadi. Kepada Mulia Abadi. Jika sudah, kita bisa langsung simpan. Maaf agak berisik karena sedang ada ibu-ibu di luar. Kita lanjut saja ke transaksi tanggal 11. Di sini perusahaan melakukan pesanan pembelian kepada PT Mulia Abadi. Nah, kita langsung masuk saja pada menu pembelian. Setelah itu ke pesanan pembelian. Pemasoknya kita isi yaitu PT Mulia Abadi. Tanggalnya tanggal 11 Januari 2019. Kemudian langsung saja masukkan rincian barangnya yaitu kursi bar. Kuantitasnya 250. Harganya 50.000. Oke, harganya 50.000.
kuantitasnya 260. Kita masuk ke info lainnya. Kita isi keterangannya yaitu pemesanan barang kepada Mulia ABD. Oke, kemudian kita bisa langsung simpan. Lanjut, kita ke transaksi tanggal 12 Januari. Perusahaan menerima barang sekaligus tagihan atas pesanan pembeliannya pada tanggal 11 Januari 2019. Dan barang dimasukkan ke gudang depan. Kita langsung saja masuk ke menu pembelian. Setelah itu faktur pembelian. Pemasoknya yaitu PT Mulia ABD. Tanggalnya 12 Januari 2019. Setelah itu nomor fakturnya adalah faktur garis miring 900. Januari 2019. Nomor fakturnya faktur Januari 900. Untuk rincian barangnya kita pilih ambil dari pesanan. Lanjut. Oke, info lainnya kita masukkan tanggal pengirimannya yaitu 12 Januari 2019. 12 Januari 2019. Keterangannya yaitu menerima barang, menerima sekaligus tagihan dari Mulia ABD. Nah, setelah itu kita masuk ke DP atau uang muka. Kemudian kita ambil dari uang muka. Kita lanjut. Jika sudah, kemudian kita simpan. Nah, selesai transaksi tanggal 12 Januari yang pertama. Kita lanjut pada transaksi tanggal 12 Januari yang kedua. Di tanggal yang sama ini ternyata setelah dicek kursinya yang diterima itu ada satu yang rusak atau cacat. Akhirnya diputuskan untuk melakukan retur. Untuk menginput transaksi ini kita masuk dari akun pembelian. Setelah itu retur pembelian. Pemasoknya adalah Mulia ABD. PT Mulia ABD. Tanggalnya 12 Januari 2019. Returnya dari faktur. Kita cari nomor fakturnya yaitu tanggal 12 Januari. Ini. Oke. Kemudian untuk rincian barangnya kita klik ambil. Nah. Setelah itu kita ganti kuantitasnya menjadi 1. Setelah itu kita masuk ke info lainnya. Di sini keterangannya kita tulis retur kursi
kursi D dikarenakan cacat. Setelah itu kita bisa langsung simpan. Lanjut transaksi tanggal 13 Januari. Di sini perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum. Kemudian barang itu masuk ke gudang depan. Dengan nomor faktur 08791. Karena ini adalah barang baru, jadi kita masukkan dulu atau kita buat dulu item baru pada menu barang dan jasa. Kita buka menu persediaan, kemudian barang dan jasa. Oke, kategori barangnya kita isi meja. Nama barangnya yaitu meja kaca. Jenis persediaannya ya persediaan. Satuannya yaitu pieces. Harga jual satuannya yaitu 375.000. Kita kena PPN 10%. Setelah itu kita simpan. Oke. Setelah itu kita lanjutkan pembelian langsung dari faktur pembelian. Kita buka menu pembelian. Setelah itu faktur pembelian. Pemasoknya adalah umum. Tanggalnya 13 Januari 2019. Faktur. Nomor fakturnya itu 08791. 08791. Setelah itu kita masukkan rinciannya. Itu meja kaca. Oke. Meja kaca di sini kuantitasnya itu 100. Harganya 85.000. Gudangnya itu gudang depan. Kita ke info lainnya. Tanggal pengirimannya yaitu tanggal 13 Januari 2019. Setelah itu keterangannya kita isi pembelian meja kaca secara tunai. Karena ini pembeliannya secara tunai dan langsung dilunasi, jadi faktur pembelian ini kita langsung ke proses. Kita langsung ke proses pembayaran. Banknya yaitu Bank Mandiri IJR. Tanggal bayarnya 13 Januari 2019. Setelah itu kita klik hitung nilai pembayaran. Kita ke info lainnya, keterangan kita tulis pembayaran atas pembelian secara tunai. Pembayaran atas pembelian secara tunai.
Oke, jika sudah kita bisa langsung simpan. Transaksi tanggal 13 yang selanjutnya, transaksinya adalah membayar hutang kepada Mulia Abedi. Untuk nomor fakturnya INV MA 9128. Pembayaran dilakukan dengan cek Bank Mandiri dan tanggal jatuh temponya 31 Januari 2019. Oke, kita langsung masuk saja dari menu pembayaran. Kita masuk ke pembelian. Setelah itu pembayaran. Pembayarannya ke pemasok Mulia Abedi. Banknya yaitu Mandiri IGR. Oke, metode bayarnya cek atau giro. Di nomor ceknya kita bisa tulis GR 0098. Tanggal bayarnya 13 Januari 2019. Tanggal ceknya 31 Januari 2019. Maaf, betul. Mulai pembayaran kita kosongkan dulu. Setelah itu kita klik ambil. Ambil, kita centang yang atas saja. Kita klik itemnya, bayarnya kita ganti menjadi 10 juta rupiah. Dan kita klik hitung nilai pembayaran. Kita masuk ke info lainnya, kita isi keterangannya, yaitu melakukan pembayaran sebagian hutang kepada Mulia Abedi. Oke, jika sudah kita bisa langsung simpan. Transaksi pada tanggal 14 ini kita melakukan pembelian kepada CV Sumber Kayu, di mana pada pembelian ini perusahaan menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu. Kemudian barang baru dikirimkan setelahnya. Untuk bisa menginput transaksi ini, kita perlu mengaktifkan fitur di mana kita bisa menerima invoice-nya. Nah, caranya yaitu kita ke pengaturan, setelah itu preferensi, kita buka fitur,
pembelian. Kita centang tagihan di muka, mendahului terima barang. Setelah itu kita simpan. Nah, sekarang kita sudah siap untuk menginput transaksi tanggal 14 Januari 2019. Langsung masuk saja ke menu pembelian. Setelah itu, faktur pembelian. Kita masukkan kursi kerja santai. Kursi kerja. Oh maaf. Di info lainnya sebelum itu kita centang ya mendahului terima barang. Nanti kemudian kita masukkan info detail yang lainnya. Oke. Pemasoknya yaitu CV sumber kayu. CV sumber kayu. Tanggalnya 14 Januari 2019. Nomor fakturnya yaitu sumber garis miring 2019 776. Selanjutnya kita masuk ke rincian barang. Kita masukkan kursi kerja. Di sini kuantitasnya 100. Harganya 100.000. Nah, di kursi kerja ini dia ada diskon 15%. Lanjut. Yang kedua yaitu kursi santai. Kuantitasnya 50. Harganya 80.000. Di sini tidak ada diskon. Oke, kita masuk ke info lainnya. Di sini tanggal pengirimannya 15 Januari 2019. 15 Januari 2019. Setelah itu keterangannya kita isi transaksi pembelian dengan faktur mendahului penerimaan barang. Nah, di sini fakturnya langsung dilunasi, jadi langsung saja kita klik proses pembayaran. Banknya yaitu Mandiri IDR. Tanggal bayarnya 14 Januari 2019. Setelah itu metode bayarnya transfer bank. Kemudian klik hitung nilai pembayaran. Kita masuk ke info, ke
keterangannya kita isi melunasi faktur mendahului penerimaan barang. Melunasi transaksi. Melunasi transaksi dengan faktur mendahului penerimaan barang. Nah, jika sudah, kita bisa langsung simpan. Selanjutnya, kita ke transaksi tanggal 15 Januari. Perusahaan menerima barang atas pembelian pada tanggal 14 Januari 2019. Kita langsung masuk saja ke pembelian. Setelah itu, kita masuk ke penerimaan barang. Pemasoknya CV Sumber Kayu. CV Sumber Kayu tanggalnya 15 Januari 2019. Nomor terimanya yaitu SJ 1010. Oh, bukan. Nomor terimanya itu, kalau di sini tidak ada nomor terima, kita isi sumber 2019 716. Kemudian kita klik ambil dari tagihan di muka. Oke, kita pilih semuanya. Kita masuk ke info. Di keterangan ini kita isi yaitu menerima barang dari Sumber Kayu. Oke, kita cocokkan terlebih dahulu agar tidak ada yang salah. Jika sudah, kita bisa simpan. Lanjut ke transaksi tanggal 16 Januari 2019. Kita melakukan klaim atas pembelian pada tanggal 14 Januari 2019 kepada CV Sumber Kayu untuk kursi santai sebanyak 1 pieces. Dikeluarkan di gudang depan. Nah, untuk bisa menginput transaksi ini, kita pastikan akun selisih nilai persediaan itu sudah kita masukkan beban pokok penjualan. Sebelumnya kita akan masuk ke menu pengaturan, kemudian preferensi, kita ke akun perkiraan, kita ke saldo persediaan, kita lihat yang selisih biaya. Pastikan sudah masuk beban pokok penjualan ya. Penjualan. Oke. Untuk bisa menginput transaksi ini, kita perlu mengaktifkan klaim pemasok. Itu kita buka lagi pengaturan, preferensi, kita ke fitur.
pembelian. Nah, klaim pemasok ini kita centang. Kemudian kita simpan. Nah, oke. Sekarang kita sudah siap untuk menginput transaksi tanggal 16 Januari. Kita masuk ke akun pembelian. Setelah itu, klaim pemasok. Tipe klaim yaitu kirim barang. Pemasoknya sumber kayu. CV sumber kayu. Tanggalnya yaitu tanggal 16 Januari 2019. 16 Januari 2019. Kemudian kita masukkan barangnya, yaitu kursi santai. Nah, kursi santai. Kuantitas 1. Gudangnya kita ganti gudang depan. Oke, kita lanjut. Setelah itu kita masuk ke info. Nah, di sini keterangannya kita tulis mengirimkan barang yang rusak. Mengirimkan barang yang rusak. Oke, setelah itu kita bisa langsung simpan. Lanjut ke transaksi tanggal 17. Oke, perusahaan menerima barang atas klaim pembelian yang dilakukan pada tanggal 16 Januari 2019. Kita langsung masuk ke pembelian. Setelah itu kita masuk ke klaim pemasok. Tipe klaimnya yaitu terima barang. Kursi santai, lanjut. Tanggalnya 17 Januari 2019. Setelah itu kita masuk ke info lainnya. Di sini keterangannya kita isi menerima klaim atau pengganti dari sumber kayu. Oke, setelah itu kita bisa langsung simpan. Kita tutup. Kita lanjut ke transaksi tanggal 18 Januari. Perusahaan menerima informasi dari PT Sentra Furniture atas nomor rekening Bank Mandiri 918811717 atas nama PT Sentra Furniture. Kita langsung masuk saja ke menu pembelian. Kita masuk ke pemasok. Kita cari PT Sentra Furniture. Oke, PT Sentra Furniture. Kemudian di bagian pembelian, di sini ada rekening bank. Kita klik tambah.
PT Sentra. Nama bank yaitu Bank Mandiri. Nomor rekeningnya yaitu 918 818 1717 918 818 1717. Atas nama yaitu PT Sentra Furniture. Lanjut. Kemudian kita bisa langsung simpan. Transaksi tanggal 19 Januari 2019. Oke. Sebelum kita lanjut, untuk kelebihan pembayaran kita bisa menampungnya pada sebuah akun. Nah, kita buat akun saja terlebih dahulu. Kita buka buku besar. Kemudian kita buka akun perkiraan. Tipe akun kita pilih aset. Asetnya lancar, aset lancar lainnya. Kita pilih aset lancar lainnya. Kemudian kita centang sub akun. Kita pilih aset lancar lainnya. Di sini nama akunnya saya isi offer payment to supplier. Offer payment to supplier. Setelah itu kita bisa langsung simpan. Untuk memastikan agar akun ini bisa kita gunakan nanti, kita masuk ke pengaturan, preferensi, masuk ke akun perkiraan, ke penjualan pembelian. Akun diskonnya tadi kita masukkan offer payment to supplier. Kita bisa langsung simpan. Setelah itu kita bisa langsung lanjut. Kita buka menu pembelian. Setelah itu ke pembayaran pembelian. Pembayaran ke Sentra Furniture. Banknya yaitu Bank Mandiri IDR. Metode bayarnya transfer bank. Di sini kita sudah bisa mengisi rekeningnya. Tanggal bayarnya yaitu 19 Januari 2019. Oke, setelah itu kita ambil yang SV 161287. Oke, kalau kita lihat di sini invoice-nya yaitu 8.150.000. Sedangkan yang akan dibayar itu 10 juta. Kita masukkan 10 juta di nilai pembayaran. Nah,
berarti ada kelebihan 1.850.000. Nah, kita ke informasi diskon. Akun diskonnya yaitu overpayment to supplier. Setelah itu diskonnya kita masukkan angka minus 1.850.000. Kemudian kita klik icon tambah ini. Kemudian kita lanjut. Nah, di info lainnya, keterangannya kita bisa tulis pelunasan hutang kepada Central Furniture dengan kelebihan bayar yaitu 1.850.000. Setelah itu kita bisa langsung simpan. Oke, kita edit terlebih dahulu. Maaf, saya lupa hitung nilai pembayaran. Setelah itu kita bisa langsung simpan. Nah, selanjutnya kita lanjut ke transaksi tanggal 21 Januari 2019. Perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum. Kita langsung saja masuk ke menu pembelian. Setelah itu kita masuk ke faktur pembelian. Pemasoknya yaitu pemasok umum. Tanggalnya 21 Januari 2019. Nomor fakturnya yaitu 12667. Setelah itu kita cari itemnya, yaitu meja bundar. Meja bundar dengan kuantitas 20, harganya 100.000. Kita ke info lainnya. Info lainnya di sini info tanggal pengirimannya yaitu 21 Januari 2019. Keterangannya kita isi pembelian barang secara tunai. Nah, kita langsung masuk ke proses pembayaran. Di sini banknya yaitu Bank Mandiri IJR. Di sini tanggal bayarnya 21 Januari 2019. Klik hitung nilai pembayaran. Di info lainnya, keterangannya kita isi pembayaran atas transaksi secara tunai. Sebelum kita simpan, kita cek terlebih dahulu.
Tanggal bayarnya 31 Januari. Oke. Setelah itu kita bisa langsung simpan. Kita lanjut ke transaksi tanggal 22 Januari 2019. Perusahaan membuat PO atau purchase order kepada PT Sentra Furniture dengan detail sebagai berikut. Meja bundar dan kursi santai. Kita langsung saja masuk ke menu pembelian. Setelah itu ke pesanan pembelian. Pemasoknya yaitu PT Sentra Furniture. Tanggalnya 22 Januari 2019. Jadi tanggal 22 Januari 2019. Setelah itu kita masukkan barang. Kaca meja bundar. Kuantitasnya 20. Harga barangnya 95.000. Yang kedua, kursi santai. Kuantitasnya 30. Harganya 98.000. Oke. Setelah itu kita masuk ke info. Kita isi keterangannya yaitu pemesanan kepada Sentra Furniture. Dengan uang muka. Tanggal pengirimannya yaitu tanggal 23 Januari 2019. Oke. 23 Januari 2019. Sebelum kita proses pembayaran, kita cek terlebih dahulu. Nah, kita langsung saja ke proses uang muka. Nah, untuk nomor faktur, karena kita tidak memiliki nomor faktur, maka masukkan saja FPPO 2019 01 Oke. Sudah FPPO 2019 010004. Tanggalnya yaitu tanggal 22 Januari 2019. Di sini uang mukanya 2 juta. Oke, uang muka 2 juta. Kita langsung saja masuk ke
Proses pembayaran. Banknya yaitu Mandiri IDR. Tanggal bayarnya 22 Januari 2019. Metodenya yaitu transfer bank. Itu lagi ya. Nah, di info keterangannya kita isi pembayaran uang muka pada Central Furniture. Ya, jika sudah, kita bisa langsung simpan. Lanjut ke transaksi tanggal 23 Januari 2019. Perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT Central Furniture pada tanggal 22 Januari 2019. Namun, barang yang diterima itu hanya sebagian. Kita langsung masuk saja di pembelian. Setelah itu, kita masuk ke penerimaan barang. Masuknya yaitu PT Central Furniture. Tanggalnya 23 Januari 2019. Tanggal 23 Januari 2019. Nomor terimanya yaitu 6675. Kita menggunakan nomor surat ceren. Setelah itu itemnya kita ambil dari pesanan. Kita ke pencarian. Centang yang meja bundar saja. Lanjut. Kita klik itemnya. Oke, gudangnya gudang depan. Kita ke info lainnya, pengirimannya menggunakan mobil box. Setelah itu keterangannya kita isi menerima sebagian barang dari Central Furniture. Oke, jika sudah, kita bisa langsung simpan. Selanjutnya, transaksi tanggal 24 Januari 2019. Perusahaan menerima sisa barang yang dipesan pada PT Central Furniture pada tanggal 22 Januari 2019. Barangnya itu kursi santai. Kita langsung saja ke pembelian. Setelah itu penerimaan barang. Penerimanya yaitu Central Furniture. Tanggalnya yaitu 22 Januari 2019.
maaf, tanggalnya 24. Oke, tanggal 24 Januari 2019. Setelah itu nomor terimanya kita menggunakan nomor surat jalan 6690. Setelah itu kita ambil pesanan. Search. Oke. Kursi santai. Gudangnya itu gudang depan. Kita lanjut. Oke. Setelah itu kita masuk ke info lainnya. Di sini keterangannya kita isi menerima sisa barang atas pesanan kepada Sentra Furniture. Ini pengirimannya menggunakan mobil box. Jika sudah, kita bisa langsung simpan. Kita lanjut ke transaksi tanggal 25 Januari 2019. Perusahaan menerima tagihan atas barang yang diterima dari PT Sentra Furniture pada tanggal 23 dan 24 Januari 2019. Kita masuk ke pembelian. Setelah itu faktur pembelian. Pemasoknya yaitu Sentra Furniture. Tanggalnya 25 Januari 2019. 25 Januari 2019. Nomor fakturnya INV Sentra garis miring 123. Nomor faktur INV Sentra 123. Lalu rincian barang kita ambil dari penerimaan. Kita masukkan dua-duanya. Kita tulis 23. Kita masukkan yang satu lagi tanggal 24. Nah, kita lanjut. Di info keterangannya kita tulis menerima tagihan dari Sentra Furniture. Menerima tagihan dari Sentra Furniture. Setelah itu pastikan DP-nya muncul 2 juta. Nah, seperti ini. Oke. DP sudah muncul 2 juta. Setelah itu kita bisa langsung simpan. Selanjutnya, transaksi tanggal 26 Januari 2019. Perusahaan melakukan pembelian kepada CV Sumber Kayu, di mana pada pembelian ini perusahaan menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu. Kemudian barang baru dikirimkan setelahnya.
Langsung saja masuk ke pembelian. Setelah itu kita masuk ke faktur pembelian. Kita masuk ke infonya dulu, kita centang tagihan di muka. Kita lanjut, setelah itu pemasoknya yaitu sumber kayu. CV sumber kayu. Tanggalnya 26 Januari 2019. Fakturnya sumber (2019) 908. Kemudian sumber 2019-908. Setelah itu kita masukkan barang. Ada meja bundar, kuantitasnya 50, harganya 110. Yang kedua ada meja persegi, kuantitasnya 50, harganya 110. Yang ketiga ada meja kaca, kuantitasnya juga 50, harganya 85.000. Di info lainnya, keterangannya kita isi yaitu pembelian barang dengan faktur mendahului penerimaan barang. Ya, faktur mendahului penerimaan barang. Tanggal pengirimannya yaitu 27 Januari 2019. Nah, di sini di diskon ini kita di diskon faktur kita tulis 1.250.000. Oke, 1.250.000. Setelah itu kita klik proses pembayaran. Banknya yaitu Bank Mandiri DR. Metode bayarnya yaitu cek atau giro. Di sini nomor cek gironya yaitu GR7878. Nah, di sini tanggal bayarnya 26 Januari 2019. Dan tanggal ceknya yaitu 6 Februari 2019. Di info keterangan kita isi yaitu pelunasan atas pembelian dengan faktur mendahului penerimaan barang. Pelunasan atas pembelian dengan faktur mendahului penerimaan barang. Oh ya, jangan lupa kita klik hitung nilai pembayaran 14.400.000.
kita cek terlebih dahulu tanggal bayarnya 26 Januari, tanggal ceknya 6 Februari. Setelah itu kita simpan. Setelah itu kita lanjut ke transaksi tanggal 27 Januari 2019. Perusahaan menerima barang atas pembelian CV sumber kayu pada tanggal 26 Januari 2019. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box dan barang dimasukkan ke gudang depan. Kita langsung masuk ke pembelian. Setelah itu penerimaan barang. Pemasoknya yaitu sumber kayu. Tanggalnya 27 Januari 2019. Setelah itu nomor terimanya tidak ada, maka di sini kita menggunakan nomor faktur sumber 2019 908. Untuk rinciannya kita pilih ambil dari tagihan di muka. Nah, ini kita akan masukkan semuanya. Kita ganti gudangnya menjadi gudang depan. Langsung saja klik ubah gudang. Oke. Di info lainnya, keterangannya kita isi penerimaan barang dengan faktur mendahului penerimaan barang. Penerimaan barang dengan faktur mendahului penerimaan barang. Oke, kita cek dulu tanggalnya 37 Januari 2019, sumbernya nomor fakturnya atau terima sumber 2019-908 meja bundar SP kaca. Setelah itu kita bisa langsung klik simpan. Transaksi tanggal 27 sudah selesai, setelah itu kita lanjut ke transaksi tanggal 28. Di sini ada item baru yaitu kursi kaca. Jadi kita membuat dahulu nama barangnya. Kita ke persediaan. Setelah itu kita ke barang dan jasa. Kategori barangnya yaitu kursi, nama barangnya kursi kaca, jenis barangnya persediaan, satuannya bisnis, penjualan pembelian, harga jual satuannya yaitu 29.295.000. PPN 10%. Oke. Cek terlebih dahulu kategori barang kursi, nama barang kursi kaca, jenis barang persediaan, satuannya bisnis, 295.000. Jika sudah, kita bisa langsung simpan. Setelah itu kita akan melakukan pembelian. Kita buka menu pembelian.
Kemudian faktur pembelian. Pemasoknya yaitu pemasok umum. Tanggalnya 28 Januari 2019. Nomor fakturnya 100 faktur 10023. Setelah itu kita masukkan barang yaitu kursi kaca. Kursi kaca kuantitasnya 100, harganya 72.000. Kuantitas 100, harganya 72.000. Lihat gudangnya, yaitu gudang depan. Lanjutkan. Di info lainnya, keterangannya kita isi pembelian barang secara tunai. Tanggal pengirimannya 28 Januari 2019. Tanggal pengirimannya 28 Januari 2019. Setelah itu kita klik proses pembayaran. Banknya yaitu Bank Mandiri IDR. Metodenya yaitu transfer. Tanggal bayarnya 28 Januari 2019. Nah, setelah kita bisa klik hitung nilai pembayaran. Di info keterangannya kita isi pembayaran atas pembelian secara tunai. Pembayaran atas pembelian secara tunai. Jadi sebelum itu kita cek kembali 28 Januari 2019. Nah, jika sudah, kita bisa langsung simpan. Nah, sekian untuk video tutorial Accurate PT Surya Furniture fitur pembelian. Sekian, terima kasih. Bila ada yang kurang jelas, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.